Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fakhalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal 'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu ahli pengajian, jamaah taklim Masjid Al-Huda yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan izin serta iradahnya pada malam ini Allah kembali berkenan mempertemukan kita di tempat yang paling mulia, tempat yang Allah cintai, tempat yang paling Allah suka. Dan insya Allah orang yang ada di dalamnya termasuk orang-orang yang dicintai Allah Rabbul Alamin. Lebih dari itu, kita berharap memohon kepada Allah Rabbul Alamin kita termasuk satu dari 7 golongan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali hanya naungannya, yaitu ar-rajulu qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut, terikat dengan masjid. Inilah orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan. Hadirin jamaah taklim yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan membacakan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dan telah ditetapkannya amalan hamba. Ma'asyiral muslimin, yang jelas kita ini tidak ujug-ujug seperti ini. Jadi kita ini berproses, Pak. Jadi manusia sesudah Adam atau sesudah Adam dan Hawa ini berproses, Pak. Ya. Kalau Adam dan Hawa itu kan Allah ciptakan tidak seperti Allah menciptakan kita. Jadi ada kekhususan untuk Adam dan Hawa. Tetapi kalau manusia sesudah Adam dan Hawa itu berproses. Ya, tidak ujug-ujug jelek jadi manusia, tidak. Ya, melewati beberapa tahapan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik thumma yursalu ilaihil malaku fayanfu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan kepada kami, mengatakan kepada kami, dan beliau adalah as-sadiqul maksud. Di beliau itu orang yang benar dan juga dibenarkan, Pak. Ya, as-sadiqul masduq. Kalau kita as-sadiqul masduq datang. Ya. Jadi Rasulullah itu orang yang benar lagi dibenarkan. Walaupun mereka membenci sebenarnya. Yang namanya Abu Lahab, yang namanya Abu Jahal, sebenarnya mereka membenarkan. Hati kecil mereka tuh membenarkan. Mengakui kebenaran Rasulullah, mengakui kejujuran Rasulullah. Tapi kenapa mereka membenci? Tapi kenapa mereka tidak mengikuti? Nah, ini urusannya dunia, Pak. Jadi kalau dia membenarkan sesuai dengan nuraninya, ya nanti akan kehilangan harta, kehilangan kedudukan, kehilangan jabatan. Jadi Rasulullah itu kata-katanya benar, sikapnya benar, dan juga dibenarkan bukan hanya oleh kawan tapi juga oleh lawan, bukan hanya oleh para sahabat dan juga keluarganya, tetapi ya oleh musuh-musuh pun beliau dibenarkan. Hanya gengsi gitu, Pak, hanya gengsi. Nah, sekarang kan banyak, Pak, orang yang benar tapi kalau nanti membenarkan bagaimana gitu. Udah jelas lempengnya orang ini, udah jelas jujurnya, udah jelas kelihatan kinerjanya, tapi kalau orang yang gak suka tetap aja, Pak. Ya, dan dia sebenarnya mengakui dia benar, dia sudah bekerja, dia sudah berkarya, banyak upaya yang sudah dilakukan, tapi karena ada kepentingan-kepentingan lain dan adanya rasa takut dan khawatir hilangnya jabatan, pangkat, dan kedudukan yang pada akhirnya menafikan kebenaran itu. Ada apa? Jangan heran ya, Pak, jangan heran kalau ada orang benar ditertawakan gitu. Tapi orang yang salah, pembohong, justru diaminin gitu, Pak. Jangan heran, Pak. Jadi Rasulullah menuturkan kepada kami, kata Abdullah bin Mas'ud, dan beliau adalah as-sadiqul masduq, orang yang benar dan juga dibenarkan perkataan. Beliau tidak pernah bohong, Pak. Beliau bersabda, sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Yaitu apa nutfah itu? Bersatunya sperma dengan ovum. Punten, sperma laki-laki, ya, sel telur dari perempuan menyatu. Allah simpan di dalam rahim selama 40 hari. Itu disebut dengan nutfah. Percampuran ya, sperma laki-laki dan ovum, yaitu dari perempuan, selama 40 hari. Kemudian dari ovum
menjadi alaqah. Apa itu alaqah, Pak? Segumpal darah. Selama 40 hari juga. Lalu dari alaqah meningkat menjadi mudghah. Apa itu mudghah? Segumpal daging. Sama itu juga 40 hari. Berarti 40 kali 3 ya? 120, Pak. Ya. Jadi sekali lagi, ini proses ya kejadian manusia dari saripati tanah lalu menjadi sperma, menjadi sel telur. Kemudian sperma dan sel telur menyatu. Allah simpan di rahim ibu selama kurang lebih 40 hari. Setelah 40 hari berubah menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Usianya sama 40 hari. Dari alaqah berubah menjadi mudghah, yaitu segumpal daging. Itu pun usianya selama 40 hari. Jadi jumlah keseluruhan 120 hari. Itu calon manusia, Pak. Selama 120 hari itu calon manusia. Begitu memasuki hari yang ke 120 atau kurang lebih 4 bulan tadi, maka di situ Allah meniupkan ruh. Ya, Allah meniupkan ruh. Kita lihat di dalam surah apa? Al-A'raf ya. Allah meniupkan ruh. Begitu Allah tiupkan ruh kepada calon manusia tadi yang umurnya 120 hari. Lalu kemudian Allah bertanya kepada janin itu atau calon manusia tadi, alastu birabbikum qalu bala syahida. Jadi setelah Allah masukkan ruh, segumpal daging tadi hidup, kemudian Allah bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka semua ya alaqah termasuk kita menjawab qalu bala syahida. Kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Nah, ini kaitannya dengan hadis itu Pak Gani ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Artinya kalaulah kalimat qalu bala syahida itu disebut syahadah, jadi seluruh manusia telah bersyahadah, telah bersaksi kepada Allah. Siapapun orang tuanya, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Konghucu, ya, mau orang munafik, orang zalim, pengkhianat, di saat ia umur 120 hari, mereka menjawab dengan jawaban yang sama. Qalu bala syahida. Jadi mengaku bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhan. Lahirlah ke muka bumi, maka Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa setiap bayi dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan suci, tidak membawa dosa, dan ia sudah mengaku bahwa Allah sebagai Tuhan. Maka saya tidak setuju Pak Gani dengan ucapan orang-orang kampung, orang-orang desa dengan sebutan apa? Anak jadah. Ada nggak di sini anak jadah? Yang gimana anak jadah, Pak? Kalau orang sini mungkin bilangnya anak haram. Kalau orang kampung kami, desa kami nyebutnya anak jadah. Yang bagaimana anak jadah itu? Yang kawin sebelum nikah. Kecelakaan. Kalau kecelakaan itu nggak disengaja, Pak. Kalau itu kan disengaja, berarti mencelakakan diri.
Jadi harusnya itu menikah dulu baru kawin. Ini kawin dulu baru nikah. Beda nggak Pak tuh? Makanya beda nggak nih? Ini ilmu pesantren kayak begitu nih. Harusnya itu menikah dulu baru kawin. Ini kawin dulu baru nikah. Jadilah anak jadah. Kira-kira gitu Pak. Jadilah anak haram. Nah, saya tidak setuju sebenarnya dengan ungkapan itu. Katakan ya, anak yang tadi adalah hasil dari ya perkawinan yang tidak diawali dengan pernikahan. Apa kan ya? Perkawinan yang tidak diawali dengan pernikahan. Itu anaknya haram atau tidak Pak? Yang haram siapa? Emaknya. Yang jadah siapa? Bapaknya. Haram jadah itu emak bapak. Anak mah suci Pak. Suci anak itu. Anak itu suci. Sampai saya itu sedih Pak dulu. Bener, saya tuh gak bisa berbuat apa-apa. Jadi rupanya di kampung itu ada anak ya seperti itu. Ya. Orang tuanya jadah, haram jadah tadi. Itu anak itu sepertinya tidak diperkenankan untuk masuk masjid Pak. Tidak diperkenankan anak untuk ikut pengajian, coba Pak. Ya. Saya waktu itu ingat ya, mungkin sekitar SD kelas 5, kenapa anak itu gak boleh ngaji gitu. Ternyata katanya begitu Pak. Padahal yang haram dan yang jadah adalah ibu bapaknya. Anaknya dalam keadaan fitrah suci. Ma'asyiral muslimin. Inilah proses kejadian manusia. Dari saripati tanah, bisa saripati tanah ini dari makanan, dari minuman yang kita makan dan kita minum. Atau dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Sehingga tidak mustahil dari bapak dan ibu. Ada yang berasal dari kangkung gitu Pak. Ada yang berasal dari ubi gitu Pak. Ada yang berasal dari singkong, berasal dari jagung. Makanya ini sangat terkait dengan doa yang kita ucapkan itu Pak. Ketika kita akan atau ketika kita menghadapi makanan. Kita tidak pernah sadar Pak, betul. Di situ makanan sudah dihidangkan. Ada nasi anget, ada tumis kangkung. Pak ya, ada nila goreng Pak. Nila goreng Pak. Ada sambal terasi Pak. Tambah kerupuk. Ya, coba. Apa yang diajarkan oleh Nabi? Allahumma barik lana fima razaqtana. Sampai situ nyambung Pak. Kangkung sampai situ nyambung. Nila goreng nyambung Pak. Ya, tempe goreng nyambung, sambal terasi nyambung. Allahumma barik lana fima razaqtana. Nyambung tuh Pak. Pas kesininya kayaknya nggak nyambung. Wa qina adzabannar. Apa hubungannya tempe dengan neraka? Apa hubungannya kangkung dengan neraka? Pak ya, kerupuk dengan neraka, sambal terasi dengan neraka. Ternyata ini sangat dekat sekali Pak. Betul Pak. Saya baca di dalam beberapa riwayat. Jadi ketika makanan, minuman masuk ke dalam perut kita, apalagi kita terbiasa mengkonsumsi makanan dan minuman itu haram, terutama haram dalam sifatnya. Ya. Sehebat apapun ibadat kita, sehebat apapun doa kita tidak akan diterima. Satu. Yang kedua tadi, makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum, itulah yang jadi sperma. Itu yang jadi sperma Pak. Jadi dari makanan dan minuman yang kita konsumsi tadi, apa itu kangkung, apa itu tempe goreng, apa itu ikan asin, apa itu nila bakar, nila goreng, itu dengan kuasanya Allah. Ada yang Allah jadikan tenaga, ada yang Allah jadikan darah, ada yang Allah jadikan nanah,
ada yang Allah jadikan keringat, ada yang Allah jadikan sisihkan untuk calon manusia. Coba kalau yang dikonsumsi itu berasal dari yang haram, baik zat ataupun sifatnya, berarti anak itu berasal dari yang haram. Hati-hati. Jadi jangan heran kalau bapak ibu misalnya menemukan, insya Allah anak bapak tidak, anak ibu tidak, kalau melihat, mendengar, menyaksikan ada anak itu bandel, nakal, berdegong, bargajul, kurang ajar, ah ini jangan-jangan itu Pak, orang tuanya ya memberikan makanan yang tadi. Bisa dibayangkan Kak, berasal dari yang haram, lalu bayi dalam kandungan nanti makan melalui plasenta, ya itu juga yang haram. Masya Allah, kira-kira apa anaknya itu? Ma'asyiral muslimin, sekali lagi, inilah proses kejadian manusia berdasarkan hadis ini, yaitu 40 dari saripati tanah menjadi nutfah. Apa itu nutfah? Campuran antara sperma laki-laki dan sel telur dari perempuan, atau yang disebut dengan ovum tadi, selama 40 hari. Dari situ dengan kuasanya Allah berubah dari nutfah menjadi alaqah, yaitu segumpal darah, ya, menjadi segumpal darah selama 40 hari. Dari situ rubah lagi dengan kuasanya Allah, ya, jadilah mudghah, segumpal daging. Lalu setelah itu Allah memberikan ruh, Ini dijelaskan pula oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, Pak ya. Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat 14. Itulah tentang kejadian manusia seperti itu. Lalu hadirin hamba Allah yang berbahagia, setelah berumur 120 hari tadi, ya, wa yu'maru bi arba'in kalimatin bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun wa wallah alladzi la ilaha ghairu. Ini setelah 120 hari tadi, ya. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk menuliskan 4 hal dari janin tadi, Pak, dari calon manusia tadi yang berumur 120 hari. Tuliskan tuh. Pertama apanya? Menuliskan rizkinya. Jadi rizkinya sudah ditentukan, Pak. Ditulis rizkinya nih. Ini calon orang kaya, ini memelarat, nggak ada istilah gitu, Pak. Pokoknya dituliskan rizkinya. Yang kedua, ajalnya. Apa ajal, Pak? Umur. Yang ketiga, amalnya. Dan yang keempat, celaka atau bahagianya. Ditulis oleh Allah. Ya, ditulis oleh Allah rizkinya. Saya berbicara gini, Pak. Maaf ya, pakaian mudah-mudahan pas nih. Mudah-mudahan pas. Sama-sama tukang cukur, Pak. Sama-sama tukang cukur. Ya. Lama mencukur sama. Katakan selama 10 tahun. Pertanyaannya, kira-kira hasil dari usahanya sama nggak, Pak? Sama nggak, Pak? Si A mencukur 10 tahun, si B juga mencukur 10 tahun. Kira-kira hasilnya sama nggak, Pak? Belum tentu. Iya. Si A jualan serabi di depan rumahnya. Si B juga jualan serabi di depan rumahnya. Kira-kira hasilnya sama nggak, Pak? Bisa sama, bisa enggak, belum tentu. Iya.
Artinya apa, Pak? Tidak dijamin sama. Saya, Pak, salah seorang ustadz salah seorang ustadz kita nih, istrinya jualan serabi, dibantu oleh suaminya. Ustadz nih, jualannya kapan? Kalau ditanya, kapan jualan serabi? Ba'da sholat subuh. Bukan sesudah subuh, ada sholatnya. Beda nggak Pak tuh? Sesudah subuh dengan sesudah sholat subuh sama nggak Pak? Beda. Harus beda Pak nih. Kita harus pintar. Ba'da sholat subuh dengan ba'da subuh. Beda nggak Pak? Beda. Jadi kalau saya tanya, kapan mulai jualan? Ba'da sholat subuh. Jadi suami istri sholatnya di masjid Pak. Setelah itu baru menyalakan kompor. Jualan serabi sampai jam 8 pagi Pak. Paling lambat setengah 9 di depan rumahnya. Subhanallah Pak. Di sini bisa punya rumah Pak. Bener. Bisa berangkat umroh Pak. Bisa daftar haji. Jualan apa tadi? Tapi yang satu ini yang lain lagi. Ada. Saya tanya, oh jualan surabi udah berapa lama? Udah sekian lama Pak Ji. Udah punya apa? Ya rumah aja masih ngontrak. Rumah aja masih ngontrak. Boro-boro punya rumah. Daftar haji atau berangkat umrah. Rumah pun masih ngontrak. Sama-sama tukang serabi Pak. Allah sudah menentukan rezekinya. Kan itu nggak boleh ngiri Pak. Nggak boleh ngiri. Sama-sama tukang bakso, belum tentu hasilnya sama. Allah sudah menentukan rezeki si A, si B, dan si C. Kemudian Allah juga ketika itu sudah menentukan ajalnya. Ya. Makanya ada yang umur baru lahir meninggal, ya. Yang baru lahir meninggal udah ditentukan belum umurnya Pak tuh? Yang baru lahir meninggal sudah ditentukan belum umurnya? Saat 120 hari. Sudah Pak. Ada yang baru dilahirkan meninggal dunia. Ada yang umur 1 tahun, 2 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Itu sudah ditentukan Pak oleh Allah. Ya, saya punya jamaah di sini kayaknya nggak ada pekan ini. Ada jamaah kita di Pramuka, umurnya ini sekarang 93 tahun. 93 tahun. Di sini kayaknya yang umur 93 belum ada ya Pak, 80-an kali. Ini yang umur 93 tahun. Ya, dalam kepanitiaan kurban, Masya Allah, malu nih yang anak-anak muda nih, yang umur 50 tahun, 40 tahun, malu Pak. Dia di dalam kepanitiaan kurban, dia mengambil bagiannya apa? Nyincang Pak. Ngambil bagiannya nyincang Pak. Nyincang daging, potong tulang. Coba Pak. 93 tahun Pak. Orangnya ikhlas sekali Pak. Pendengarannya bagus, penglihatannya bagus, ke masjidnya rajin, sedekah infaknya hayu. Kata saya, Bapak pensiun aja ya dari pengurus masjid. Jangan. Pak Haji nggak usah ngitung duit lagi. Saya seneng hitung uang. Rapi, Pak. Gitu Pak. Umurnya 93 tahun Pak. Kapan dia meninggalnya? Nggak tahu Pak. Ya mungkin 3 hari lagi, mungkin 3 bulan lagi kan Pak. Mungkin 3 tahun lagi. Jadi masalah umur sudah ditentukan oleh Allah. Pak, suami istri musibah bareng. Musibah bareng. Misalnya mobilnya masuk jurang.
Apakah yakin kedua-duanya akan meninggal? Musibahnya bareng, Pak, dalam insiden yang sama. Ternyata tidak, Pak. Ya, bisa bareng, bisa tidak. Sama-sama meninggal, sama-sama sehat, atau satu yang meninggal. Itu sering terjadi, Pak. Karena umur sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ditentukan oleh Allah umur itu. Tapi ingat, walaupun umur kita ini panjang, ya, tetap kita ini hanya singgah. Hanya singgah. Sementara besok lusa kita balik. Balik untuk apa? Balik kepada siapa? Balik kepada Allah. Untuk apa? Untuk dihidupkan kembali. Dan kehidupan nanti yang abadi sangat ditentukan oleh kehidupan kita yang sesaat ini. Saya katakan sesaat, Pak. Walaupun 90 tahun itu sesaat, Pak. Sesaat dibandingkan dengan kehidupan nanti di sana. Dan kehidupan yang hakiki adalah di sana. Di dalam surah Al-A'la gimana, Pak Gani? Wal akhiratu khairum wa abqa. Ya. Jadi yang abqa itu di sana. Allah juga telah menentukan amalnya. Oh, ini calon ustadz gitu mau tentukan. Ini jadi tukang somai gitu, Pak. Jadi ini tukang bakso, tukang cireng, udah ditentukan Pak amalnya. Ya. Dan Allah juga sudah menentukan yaitu celaka dan bahagianya. Ma'asyiral muslimin. Kemudian dalam hadis ini dijelaskan lagi oleh Allah, oleh Rasulullah. Ya. Banyak orang yang beramalan surga, Pak. Dalam hadis ini beramal baik, beramal amalan yang biasa dilakukan oleh ahli surga, ya. Amalannya amalan ahli surga, Pak. Amalannya amalan ahli surga. Tetapi di akhir dari hidupnya justru itu ditinggal gitu. Ada yang gitu nggak, Pak? Yang disebut apa? Su'ul khotimah. Ada juga, Pak, yang dia itu melakukan amal salah. Ya, jalan menuju ke neraka. Tapi ternyata biidznillah itu semua ditinggalkan, menjadilah ahli surga. Nah, hadirin hamba Allah yang berbahagia. Nah, dalam kesempatan yang baik ini lebih ditekankan kepada tadi proses kejadian manusia. Nah, pertama, Allah menciptakan manusia dari setetes air mani yang hina yang menyatu dengan opum tadi. Jadilah nutfah sebagaimana dalam surah As-Sajdah ayat 8. Summa ja'alna nasrahu min sulalatin mimma immahin. Kemudian dia Allah menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani tadi yang disebut dengan nutfah. Kemudian alam nahlukum mimma immahin. Ini juga sama dalam surah Al-Mursalat, bahwa manusia itu berasal dari air yang sangat hina. Kira-kira, Pak, air yang tadi, yang calon manusia, yang untuk manusia tadi, dengan kopi berharga mana, Pak? Jadi manusia itu berasal dari yang hina tadi, Pak. Coba kalau dikasih itu siapa yang mau? Nih, jijik. Tentu kopi ya, Pak. Nah, sekarang ada penelitian katanya Pak Gani, kopi itu sehat, Pak. Kopi itu sehat, Pak. Malah silakan minum kopi, tapi kopinya bukan kopi yang kopi, Pak. Kopinya kopi Ciwidey. Ya. Alangkah bagusnya nyeduhnya tidak pakai gula, Pak. Insya Allah, Pak. Sehat itu, Pak. Iya, Pak. Jantung bisa sehat, cara berpikir lebih kinclong gitu, Pak. Ya.
Kemudian di dalam surah At-Tariq Allah pun mengatakan khuliqa mim ma'in dafiq. Allah menciptakan dari air mani yang terpancar. Yukhraju min baini sulbi wat tara'ib, yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. Itulah yang disebut dengan nutfah atau mani tadi, keluar dari sulbi, tulang belakang, dan juga dada, di antara tulang belakang dan dada. Itu keluar itu. Nah, itu selama 40 hari itu di dalam rahim ibu. Bersatu itu. Ma'asyiral muslimin, lalu bagaimana dengan sedikit apa-apakan itu? Bayi tabung ya? Bayi itu tabung juga sama begitu, Pak. Bayi tabung itu begitu. Jadi yang namanya bayi tabung bukan berarti bayinya disimpan itunya ditabung, bukan. Jadi bayi tabung itu, Pak, diambil dari sperma laki-laki, suaminya lah. Diambil dari sperma suaminya, diambil dari sel telur dari istrinya, lalu kemudian dicampur gitu, Pak. Dicampurkan, artinya disuntikan, Pak. Ya. Saya punya teman 85 juta. Ya. Pak. Dicampur, kemudian disuntikan ke rahim istrinya. Itu kenapa? Jadi dia tidak bisa berbuah tanpa itu, gitu Pak ya. Dia tidak mandul, tapi tidak bisa berbuah. Dicampurkan. Jadi diproses melalui ya istilahnya apa? Teknologi yang sekarang ini dicampur, lalu kemudian disuntikan ke rahim si wanita itu, si istri tadi, maka selama 40 hari tadi itu Pak, di situ setelah disuntikan berubah menjadi darah tadi. Itu biayanya bukan kecil, Pak. Minimal 85. Itu saya lihat tuh di mana, di Raden Saleh. Itu 85 itu untuk itunya. Nanti setiap bulan kontrol terus, Pak. Kontrol itu Pak terus gitu ya. Makanya saya bersyukur kepada Allah, tanpa itu punya anak 7 Pak Gani. Iya, mahal Pak. Mahal Pak, bayi tabung itu mahal Pak. Ya. Nah sekarang itu bayi tabung yang dibolehkan. Tetapi kalau bayi tabung yang dilakukan segelintir orang atau banyak orang, tidak seperti itu. Pengen punya anak, gitu Pak. Pengen punya anak, tapi tidak mau punya suami. Ada Pak. Anak pengen, tapi suami tidak mau. Caranya gimana? Beli itu sperma, gitu Pak. Beli sperma, siapa saja beli. Kemudian ya ambil sel telur dari si perempuan itu, dicampur, disuntikan, itu hamil Pak. Itu bisa hamil. Itu terlarang, ya. Terlarang yang seperti itu. Jadi harus sperma suaminya, sel telur istrinya. Itu selama 40 hari, ya. Yang tadi. Kemudian yang kedua, setelah melewati 40 hari dari air mani tersebut menjadi segumpal darah atau disebut dengan alaqah. Ini dijelaskan dalam surah Al-Alaq. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, segumpal darah itu 40 hari. Lalu yang ketiga menjadi mudghah 40 hari. Summa mim mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah, dalam surah Al-Hajj. Termasuk tadi dalam surah Al-Mu'min. Kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan dari segumpal darah tadi menjadi segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Ada yang tidak sempurna Pak? Maaf ya? Ada yang tidak sempurna nggak? Pak, maaf. Ada nggak manusia yang lahir tidak sempurna? Ada nggak Pak? Tapi secara umum sempurna Pak. Ya. Kemudian dari situ dijelaskan lagi oleh Allah seperti tadi dalam surah Al-Mu'min ya. Jadi prosesnya sekali lagi 40 hari.
Keempat, kemudian setelah lewat 40 hari atau 120 hari, ya, dari fase nutfah, dari segumpal daging mudghah, ya, Allah menciptakan daging yang bertulang dan dia memerintahkan malaikat tadi untuk meniupkan ruh serta mencatat 4 kalimat tadi. Pertama dicatat rizkinya, ajalnya, amalnya, sengsara atau bahagianya. Jadi ditiupkannya ruh kepada janin setelah ia berumur 120 hari. Dan saat itu dia sudah bersyahadat, mengaku bahwa Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai Rabb. Ma'asyiral muslimin, pertanyaannya, setelah ya 120 hari sampai melahirkan, berapa bulan tuh Pak Kadi? Berapa bulan? 9 bulan ya? 9 bulan ya? 9 bulan umumnya. 9 bulan ya 9 bulan. Ya pokoknya lewat 8 bulan lebih Pak. Biasanya itu yang normal ya. Normal itu 8 bulan lebih. Tapi ada juga yang 9 bulan lebih ada. Bahkan saya, maaf, istri saya pernah lahir anak yang ke-6 itu masuk bulan ke-10 Pak. Jadi anaknya betah nih, gak mau keluar Pak. Betah itu anak. Betah. Nah anak dalam setelah 120 hari tadi dalam rahim fi qororim makin, ya. Jadi Allah menyimpannya tuh di qororim makin. Artinya apa Pak? Tempat yang sangat kokoh. Tempat yang sangat kokoh. Saya mau tanya dulu Pak. Ibu punya rahim? Bu. Kalau Bapak punya rahim enggak? Tidak. Bu, Bapak punya perut? Ibu punya perut? Sama. Tapi walaupun sama-sama punya perut, tidak sama-sama punya rahim. Hanya ibu yang punya rahim. Ya. Kenapa? Masya Allah Pak. Bisa dibayangkan Pak. Rahim itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Kasih sayang beda Pak. Maaf saya. Sayang dan perhatian ibu terhadap anaknya dan bapak terhadap anaknya beda Pak. Di situ rahimnya ada kesabaran Pak Ibu. Selama 9 bulan mengandung, siapa aja pergi ke mana-mana, nggak pernah mengeluh berat dan sebagainya Pak ya. Coba kalau bapak Pak harus mengandung, ngegendong 1 jam aja sudah capek Pak. Bener Pak. Ya. Nah hadirin hamba Allah yang berbahagia. Lalu Allah ngasih rezekinya di situ tuh. Allah ngasih rezeki nggak Pak? Setelah Allah memberikan ruh tadi ke dalam janin, Allah ngasih rezeki nggak Pak? Allah memberikan rezeki. Allah yang Maha Pemurah menetapkan rezekinya. Artinya mulai situ Allah memberikan rezeki Pak. Allah memberikan rezeki. Terlebih ketika lahir. Maka ada istilah orang tua kita dulu apa coba Pak? Coba Pak. 1, anak lahir dengan rizkinya. Ini tertanam Pak, kata-kata orang tua di saya nih. Setiap anak lahir bersama rizkinya. 1. Kedua, banyak anak. Bener Pak itu. Masih yakin gak Bapak Ibu tuh? Banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak, banyak masalah. Oke. Banyak anak, banyak masalah. 1 anak lepas dari masalah. Kan gitu Pak ya? Ya. Jadi anak lahir bersama rezekinya. Saya belum nyambung waktu itu Pak. Sebelum saya punya anak, belum yakin itu Pak. Sebelum saya punya anak, itu belum yakin saya bahwa anak lahir bersama rezekinya.
bersama lahirnya anak, Allah memberikan rezeki. Bener Pak, merasakan saya nih. Coba Bapak perhatikan. Ya, ketika anak itu lahir, yang tadinya tidak punya apa tuh, Pak Gani? Terpal. Jadi punya terpal Pak. Bener Pak. Punya terpal, punya selimut, coba Pak. Itu kan rezekinya Pak. Rezekinya Pak, bener-bener Pak. Bisa beli susu, bisa beli makanan yang itu luar biasa Pak. Saya merasakan dari situ. Ternyata ketika berdua, harta atau apa namanya, katakan yang dimaksud dengan rezeki di sini harta ya, itu hanya dimakan berdua. Itu tidak berlebihan Pak. Ketika anak satu datang, tidak berkurang. Ketika anak dua datang, justru bertambah. Ketika yang ketiga datang, bertambah. Bukan susah, tapi merasakan makmurnya dan berkahnya di situ Pak, luar biasa. Jadi anak itu membawa rezeki Pak. Tapi banyak orang yang menolak kehadiran anak. Kata Pak Gani, 2 anak cukup. Ya, kan gitu. Nah, hadir hamba Allah yang berbahagia, jangankan berbicara anak Pak ya. Binatang Allah kasih rezekinya Pak. Binatang Allah kasih rezekinya. Semut gitu Pak, kasih rezeki. Allah kasih rezeki Pak. Allah bukan hanya ngasih rezeki Pak kepada anak dari sejak Allah memberikan ruh sampai saat ini. Allah juga memberikan apa? As-sam'a. Allah kasih pendengaran ya. Allah kasih penglihatan. Allah kasih hati. Di mana yang namanya pendengaran, penglihatan dan hati, Masya Allah, fungsinya luar biasa. Allah tidak hanya memberikan mata, Allah tidak hanya memberikan telinga, Allah juga tidak hanya memberikan qalbun, ya, dan otak. Tapi Allah memberikan kepada manusia berbeda dengan hewan. Kalau hewan dikasih apa Pak? Dikasih mata enggak? Dikasih mata enggak? Apa mata? Ainun. Tapi kalau manusia disebut al-basar, penglihatan. Beda Pak. Ya. Beda mata manusia dengan mata binatang itu beda. Penglihatan manusia dengan penglihatan binatang itu lain. Pendengaran manusia dengan pendengaran binatang. Kalau binatang hanya dikasih udunun, kalau ya telinga. Kalau manusia dikasih as-sam'u, bekal ibadat Pak. Ya. Kemudian Allah juga kasih akal. Kalau binatang kasih akal nggak Pak? Enggak, hanya otak. Kalau manusia ada otak, ada akal. Begitu juga manusia. Allah kasih binatang hati, tapi manusia juga di samping hati Allah jadi kasih fuad, ya, qalbun tadi. Ma'asyiral muslimin. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dalam hadis Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasulullah bersabda, ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talabi fa inna nafsan lam tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha fattaqullah wa ajmilu fit talabi khudu ma halla wa da'u ma harruma. Wahai manusia, kata Allah, kata Rasul, bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari nafkah. Jadi mencari nafkah harus sederhana Pak. Kan jangan melupakan gitu deh. Jangan melupakan segalanya. Keluarga, anak, ibadah dilupakan, jangan. Sederhana saja Pak. Jangan habiskan umur untuk mencari nafkah. Ya, paling tidak seimbang Pak.
antara dunia dengan akhiratnya. Itu yang diharapkan oleh Allah. Jangan karena nafkah lupa segalanya, lupa masjid, lupa ngaji, lupa sholat. Ada yang begitu, Pak. Ya. Jadi kata Nabi, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari nafkah. Karena sesungguhnya seseorang tidak akan mati hingga sempurna rizkinya. Meskipun rizkinya itu bergerak lamban, tapi Allah sempurnakan rizkinya. Hanya lamban tuh, Pak. Jadi sesuai dengan ukurannya, takarannya. Maka bertakwalah kepada Allah dan sederhanakan dalam mencari nafkah. Ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Ma'asyiral muslimin, banyak lagi hadis-hadis tentang masalah rizki. Dan pada dasarnya rizki yang telah Allah tentukan itu dicari, dikejar, jangan sampai melupakan ya hak dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Yang jelas bahwa hidup manusia di dunia itu hanya sementara hidup yang abadi adalah di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, ini sebenarnya masih mungkin bulan depan dilanjut lagi Pak Kani masalah ini khusus ya, terutama masalah tadi ya. Jadi nanti ini ada kaitannya dengan masalah apa? Setelah manusia itu hidup tadi berapa lama, karena ajalnya ditentukan tadi berapa lama. Nah lalu apa yang harus dilakukan selama itu? Kan gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Lalu apa yang harus dibawa? Persiapan dulu ke sana. Yang jelas manusia itu semuanya pasti mati. Ya, dan itu merupakan akhir dari, sementara akhir dari kehidupan manusia adalah hidup, mati, hidup. Nanti dijelaskan insya Allah mungkin bulan depan. Karena seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran tadi, manusia itu mati 2 kali dan hidup 2 kali dengan urutan mati, hidup, mati, dan hidup. Urutannya Pak ya, mati, hidup, mati, dan hidup. Bagaimana cara Allah menghidupkan? Kita teringat dengan dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Allah Rabbul Alamin. Ya Rabb, bagaimana cara engkau mematikan orang yang sudah hidup? Insya Allah bulan depan kita lanjut Pak. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.